Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Muhammad Rifki dengan nomor NPM 202243500080. Di sini saya akan mensimulasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul implementasi sistem deteksi dini kebakaran berbasis IoT menggunakan metode logika fuzzy dengan sensor MQ2 dan notifikasi WhatsApp. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan komponen perangkat kerasnya. Yang pertama, di sini ada ESP32 dan expansion board. ESP32 ini adalah microcontroller utama yang menjalankan seluruh program perangkat. ESP32 yaitu membaca sensor MQ2, menjalankan klasifikasi fuzzy, mengatur dev player mini, mengirim data ke server, dan mengirim notifikasi ke WhatsApp. Terus selanjutnya di sini ada DF player mini. Nih. DF player mini ini yaitu fungsinya untuk menyimpan file suara MP3. Sedangkan di sini ada speaker. Speaker di sini yaitu untuk sebagai alarm peringatan keluaran. Jadi nanti ketika sistem mendeteksi asap akan muncul suara dari sini. Terus selanjutnya di sini ada tentunya sensor MQ2. Ada 4 sensor. Dan dinamakan di sini ada ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang D. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke web dashboardnya. Untuk mengakses web dashboard, di sini kita mengetikkan http/ip dari pengaturan ESP32-nya dan IP yang berada di komputer ini tentunya, terus /deteksi kebakaran /dashboard /index ini. Nah, ini adalah tampilan web dashboard dari sistem deteksi kebakaran. Jadi di sini ada real time monitoring aktif yang menandakan di mana kondisi ESP32-nya itu dalam keadaan online. Terus di sini juga terdapat kartu ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang D. Nah, di sini saya menggunakan klasifikasi fuzzy, ada rendah, ada sedang, dan ada tinggi. Jadi apabila ruangan di sini ruangan A, B, C terdeteksi oleh asap, maka nanti akan muncul di sini. Muncul nilai ppm-nya akan berubah, mengupdate dia. Terus di sini juga ada log peringatan deteksi asap seperti ini. Ini adalah contoh log kejadian, yaitu ada tanggal di sini, ada bulan, ada tahun, ada jam berapa. Yang terdeteksi itu ruangan A, terus ada asap terdeteksinya rendah, terus tingkatnya rendah, terus muncul peringatan sumber asap ringan, seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan membakar asap, membakar kertas maksudnya, agar menghasilkan asap. Lalu saya deteksikan ke ruang A. Nah, nanti nilai ppm di sini akan berubah nambah. Tuh, dia mulai naik jadi 129, 86, 270. Peringatan. Asap terdeteksi di ruang A. Nah, seperti itu. Jadi asap terdeteksi di ruang A. Jadi
ketika ruangan sensor ruangan A terdeteksi oleh asap, maka dia akan muncul suara seperti tadi. Nah, setelah itu di sini bisa dilihat di log kejadiannya. Tuh. Di sini mulai ada muncul tanggal 11/07/2026 di jam 15.30:45. Nah, setelah itu kita bisa mengecek sistem. Setelah tadi bunyi selesai, muncul peringatan oleh alarm lokal, maka di sini akan masuk ke notifikasi WhatsApp. Tuh di sini. Pukul 15.31 memberikan peringatan kepada petugas lokasi ruang A. Kayak gitu. Nah, begitupun seterusnya. Apabila ruangan B terdeteksi, maka akan masuk ke log peringatan deteksi asapnya. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya mengambil contoh di ruang A. Sekarang saya mengambil contoh di ruang C. Nih, ruang C akan saya masukkan di sini. Nah, seperti biasa di sini mulai muncul naik ppm-nya menjadi 119. Peringatan. Asap terdeteksi di ruang C. Nah, di situ. Peringatan. Asap terdeteksi di ruang C. Maka setelah muncul itu akan masuk lagi ke log seperti di sini yang tadi. Tuh. Nah, di sistem sini apabila ruangan C yang pertama terdeteksi nilainya sedang, maka dia akan langsung kirim log peringatan bahwa sensor sedang, masuk ke log kejadian. Nah, apabila sensor telah turun, maka dia juga akan mengirim log kejadian lagi. Contohnya seperti ini. Pada jam 15.43.37 itu terdeteksi sedang asapnya. Terus pada jam 15.34.45 itu telah turun nilai ppm sensor sistemnya menjadi asapnya terdeteksinya itu rendah seperti ini. Nah, maka akan masuk juga di sini di notifikasi WhatsApp. Tuh, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada fitur mencetak laporan. Di sini untuk mencetak laporan log kejadiannya itu cukup dengan menekan saja. Lalu di sini masukkan tanggalnya. Sekarang tanggal 11 bulan 7 2026 tanggal awal laporannya, tanggal akhirnya juga masukkan tanggal berapa, tanggal 11. Oke. Nah, lalu di sini nanti akan muncul terdownload laporan log kejadian. Nah, seperti ini hasilnya. Di laporan ini terdapat laporan status dan kondisi terkini sensor, yaitu kondisi ruang A terakhir nilainya itu segini, nilai ppm-nya seperti ini. Level normal, kondisi normal, harinya di sini, dan status sensornya on, terdapat masih on. Berarti kondisi dalam keadaan berjalan.
Terus di sini juga ada laporan grafik nilai sensor terkini peruangan, seperti itu dalam bentuk grafiknya. Tuh. Level normal ruang A sensor online, ruang B level normal sensor online juga, ruang C juga normal sensor, dan dalam keadaan online juga ruang D pun begitu, online juga sama. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada laporan lagi. Ini laporan prioritas penanganan terkini ruangan. Di sini ada urutannya, ada ruangan, ada nilai sensor, level, kategori peringatan, dan rekomendasi tindakan. Terus di sini juga ada laporan rekap kejadian per ruangan. Contoh di sini nomor 1 ruang A. Pertama dia terdeteksi rendah nilai 1 kali. Terus ruang D rendah ruang C terdeteksi rendah 1 kali. Terus di ruang C juga terdeteksi nilai sedang 1 kali. Maka total kejadian di sini ada 3 kali, seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya ada laporan log kejadian deteksi asap, seperti itu. Ruang C 2 kali kejadian, terus ruang A hanya sekali kejadian, seperti itu. Nah, di sini untuk mengetahui si petugas untuk memantau ruangan, kondisi ruangan sensornya dalam keadaan offline, itu kita cukup memperhatikan menu real time monitoring yang ada di sini. Apabila dia sensor offline, maka nanti di sini akan berubah. Nah, di sini penyebab sensor penyebab sensor offline itu yaitu apabila sensor MQ2 tidak mengirim ke server. Nah, penyebabnya itu terjadi karena adaptor itu bisa jadi kendor atau tidak adanya daya atau terlepas, dan juga bisa dengan wifi yang terputus. Di sini saya akan mematikan wifi-nya agar sensornya dalam keadaan offline. Nah, setelah wifi-nya dimatikan, maka tidak ada data yang dikirim dari ESP32 ke server lalu ditampilkan ke dashboard seperti ini. Tuh. Nanti dia akan muncul statusnya berubah menjadi offline, tidak ada data terbaru, seperti itu. Dan di sini juga ruangannya itu tidak bergerak sama sekali nilai ppm, seperti ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang D. Dia akan terus tetap diam seperti ini karena status sensornya dalam keadaan offline. Begitupun kalau kita cetak laporan PDF. Di sini kita masukkan lagi tanggal sekarang. Nah, seperti ini. Maka apabila kita download, status sensornya itu menunjukkan di sini dalam keadaan offline. Begitupun yang di grafik, di sini juga sensornya statusnya dalam keadaan offline. Begitupun juga yang di rekomendasi tindakan. Di sini akan muncul kategori prioritasnya, di sini pemeriksaan sensor.
Terus rekomendasi tindakannya seperti ini. Ya, cukup sekian penjelasan simulasi dari proyek tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.